Assalamualaikum, salam sejahtera, salam sedulur. Kembali lagi bersama gua Sunoy di RKFC Channel. Langsung aja kita ketemu saudara Bray dari King Pejaten. Ini salah satu anggota dari RKFC juga. Ini, kita mau bincang-bincang sama Bang Bray. Kita lanjut aja langsung ke tanya ke orangnya. Aktivitas keseharian-harinya nih. Silakan Bang Bray, perkenalkan dirinya. Oke, nama gua Bray. Kalau di King Pejaten terkenalnya Bray ya. Enggak. Alamat masih Jalan Raya Pejaten. Makanya terkenalnya King Pejaten. Enggak. Mantap. King Pejaten kesibukan nggak ada. Sekarang kebetulan gua lagi kerja di suatu perusahaan minyak. Cuma lepas pantai. Di offshore di offshore gue sebulan, di rumah gue libur sebulan. Itu kayak amfibi juga berarti ya? Ya kadang-kadang Bisa jadi, di air. iya bisa licin juga tangan gue. Ini kadang susah nemuin lu gua. Harus jelas informasinya. Ntar gua ke darat lu tak tahu di laut. Iya. Gitu ya. Cuman mana ya? Udah tuntutan publik. Iya. Jadi ya kalau kesibukan di Pejaten sih alhamdulillah cuma kopdar bulanan yang wajibkan, itu pun sifatnya wajib hadir aja, nggak wajib yang macem-macem. Nah itu nggak jadi paksaan gitu buat member-member seluruh anggota di King Pejaten. Kopdar wajib itu cuma namanya aja. Nah, walaupun yang datang cuma 5, ya tetap itu kopdar wajib. Artinya udah ngugurin kewajibannya King Pejaten aja. Jadi nggak ada yang signifikan sampai wah nih tiap bulan harus nggak kas, harus enggak. Kas juga kita kecerekan. Terus lagi pandemik gini juga kan jaga jarak, masker gitu-gitu. Ya emang kita patuhin pemerintah juga lah, gitu kan. Ya, kopdarnya tadinya tempat yang terbuka, kita tempat yang agak ketutup, terus jaga jaraknya kita beneran. Terus waktu-waktunya juga enggak yang lagi harus rame gitu, enggak. Kita prioritasin paling maksimal 20 orang. Dan itu pun istilahnya rata-rata sih ya nggak jauh dari bilangan 2 sampai 30 lah kalau yang kopdar itu. Juga sekarang kaget sama King Pejaten. Berarti dulu gua cuma berapa orang paling King Pejaten. Tuh. Kalau ketemunya di mana tuh, di gua lupa tuh, di Setu Babakan. Ya. Mungkin Mungkin tiba-tiba sekarang udah banyak banget. mungkin begini ya. Karena di member King Pejaten juga banyak dari member-member sebelum dia masuk King Pejaten tuh dia udah punya klub sebelumnya. Dan gue selalu konfirmasi sama klub-klub yang dia keluarlah dari klub itu terus masuk King Pejaten. Gue konfirmasi dulu, nggak yang semena-mena wah ini ya. Karena ya namanya tetangga, apalagi istilahnya klub-klubnya bekas klub-klub tetangga. Wah, gue kerepotan pasti buat nerima yang begitu. Takutnya crash. Kayaknya gue santai aja. Iya. Cuman yang jadi masalah buat King Pejaten sekarang, nah klub-klub tetangga ini kan istilahnya apa ya? Gua ngelihatnya mungkin dia diberatin sama, ya nggak tahu juga sih peraturan mereka di dalam klub tetangga tuh masing-masing kayak apa. Cuman King Pejaten nambahnya sih nggak banyak, cuma selalu nambah dan nggak kurang. Ya banyak orang bilang yang udah masuk kemarin cuma bilang enak di King Pejaten tuh nggak ada apa-apaan, nggak ada peraturan yang ngikut terus lu harus begini. Cuma satu tuh. Ya. Iya kuncinya cuma Kita cuman apa namanya, cuman ngembangin hobi aja. iya. Istilahnya hobi kita kan udah mahal hobi kita. Masa masih harus diatur lagi, hobi udah mahal. Pula diatur sama aturan yang klub yang kiranya neken. Wah, gue mendingan bubar aja sekali lah. Gue sih Setel kendor lah ya. iya, setelan kendor lah. Ya, gas tipis-tipis saja. Itu kalau itu tiap malam minggu di mana? Kalau tiap malam minggu identik
Kalau tapi enggak, nih apa nih yang lu tanyain kopdarnya apa? Kopdar. Kalau Ya, kopdar tiap minggu lah. Kalau malam minggu kan kebetulan kalau kopdar jatuhnya sebulan sekali. Ntar kadang di minggu awal, minggu pertama biasanya. Kalau enggak minggu terakhir. Nggak ada tuh minggu tengah tuh paling kita nongkrong di Jalan Pejaten Raya sini Haji Usman. Kalau enggak di Alpa. Kan gue punya ada 6 tempat nongkrong lah. Salah satunya ini lah. Tuh. Di Bogel, di Boyor, di Alpa, Kentung, di Alpa Codet, sama di BC, gitu-gitu. Jadi mereka Banyak lah, tapi tetap ya nggak ada kubu-kubuan gitu lah ya. nggak ada. Cuma emang kita nongkrongnya kubu. Maksudnya di zona yang wilayahnya di dekat ke zona yang mereka nongkrongnya di zona aja. Cuma mereka kadang-kadang main cengang, oh di situ makan apa nih? Gitu. Ngomong-ngomong, King Pejaten kan membernya banyak. Kayaknya lebih hampir 100 kali ya. Ya 103 Itu, sekarang. itu ada struktur keorganisasian nggak? Oh ya. Apa ada Kepo 01, ya. 002? Hmm. Kalau Regis ada Regis. Ya. Regis ada? Di King Pejaten masuknya per tahun itu biasanya ada kriteria. Kalau di tahun angkatan pertama nggak pakai kriteria. Angkatan kedua pakailah. Hidung mancung, putih, tinggi, 170. Nggak ada itu. Dari di King Pejaten tuh begini Cang. Saya nggak ngerti. Karena kita nggak bikin, kita ini bukan komunitas yang struktural, jadi harus ada ketua. Jadi kayak kegiatan yang sifatnya gua kayak KFC nih, gua dari King Pejaten dikirim 3 orang kayak KFC, lu harus yang bisa main bola lah gitu. Gua kayak KFC lah, gua aja minta persetujuan istilahnya, walaupun gua ketua Biar nggak ada salah paham gua minta ya. persetujuan sama King Pejaten, dan itu ada laporannya Cang. Ya, jadi ketuaan gua kopdar itu, jadi gua naro di King Pejaten itu bukan gua, di King Pejaten itu naro orang bukan cuma di RKF, dia ada di KDS. Sekarang baru lagi ada Raja Jakarta. Coba kita belum tahu induknya nih Raja Jakarta mau arahnya kemana gitu. Cuman di kopdar itu nanti kita dibahas. Ayo dong yang dari RKF, informasi apa dari RKF, yang dari KDS, informasinya apa, bentuknya sifatnya kayak apa, terus dari Raja apa. Kalau buat yang dituain mungkin ada, tapi kalau buat 001-nya Semua. nggak ada. Salah satu semua ya. Betul, Tapi 001 ada yang semua dituakan sebagai buat penasehat gitu lah ya. tuh. Jadi kalau enip gue yang datang 001 semua itu. Oh, Walaupun gitu. 10 orang Iya, yang iya, datang iya, ya itu 001 King Pejaten. Kira-kira begitu. Itu kalau di Pejaten biasanya suka ada masalah tuh. Tuh biasanya apa ada atau nggak ada? Terus gimana tuh cara ngatasinnya? Ya kalau Apa misalkan karena kan Pejaten tuh banyak apa namanya? Nongkrong sini, nongkrong sana, nongkrong sini, ada berapa tempat lah. Itu Iya. gimana tuh? Suka ada trouble gitu gak? Kalau buat yang sampai signifikan setelahnya apa baperan nggak ada sih. Cuma kan mereka masuk kemarin juga awalnya mereka udah tahu. Di situ tuh nggak ada kesepakatan yang istilahnya mengikat. Lu mau nongkrong di mana? Sampai bengkel, Cang. Gue tuh punya bengkel 4 King Pejaten. Bebas mau kemana aja. Iya, iya. Dan istilahnya sampai member gue yang jauh gitu, member Pejaten yang jauh tuh dia mau bengkel di yang deket Tanjung Barat sana ada BEM, ya silakan aja. Emang mereka juga Bebas istilahnya lah ya. bebas. Udah enggak gua ngiket dia ada di dalam. Gue punya emang Iya, iya, iya. istilahnya mekanik di King Pejaten, tapi enggak jadi satu aturan lu harus enggak lah. Nah, kalau buat ada crash Itu gitu-gitu pasti ada. ada semua sih. Nah itu gimana cara ngatasinnya tuh? Kalau gua Apa begini. lu kumpulin, Betul. langsung rapat atau Admin, keep gue aja? punya admin bagus nih, Cang. Gue punya admin bagus, gue punya bendahara bagus menurut gue. Karena apa? Bendahara gue tuh selalu mikirin kalau uang kas habis gimana caranya gue nggak minta ke anggota. member cuma-cuma. Artinya bukan, lu bayar kas gini. Enggak, tapi gue lewat jual equipment atau lewat jual barang. Istilahnya gue bikin masker lah, gue ada bikin masukin kas. sisanya gue masukin kas. Nah, kalau buat crash itu admin gua yang bergerak biasanya, Cang. Iya. Begitu ada crash
di dalam grup WA atau di luar grup WA sifatnya, admin gue cepet tanggap orangnya, dan dia bikin langsung cipta kondisi. Nah, dibikin gue yang sesepuh nih, pendiri yang jatah nih dijapri-japrin tuh, karena admin gue emang junior dan dia cerdas banget orangnya, cerdas banget. Begitu dia ngelihat ada, oh ini indikasi bakalan ada keributan, walaupun kecil tetap duri gitu kan. Tetap, ya. Dia langsung japri gua orang yang gede, yang tua-tuaan Ya, tuh. tanpa semua anggota Tanpa lah ya. semua anggota, dia bikin grup kita kecil. anggap masalahnya ini masalah kecil. Betul. Sepele ya, kita bisa atasin gitu ya. Iya, dia buatlah sandiwara, bang lu harus begini. Dialah yang ngatur. Jadi akhirnya tuh orang istilahnya gimana ya? Sampai sekarang nih yang ada member gua yang nggak sama sekali nongol apa, japri apa, komen di komentar grup nggak ada, nongol saat kopdar nggak ada. Iya. Tapi begitu dia istilahnya ada yang dia waktunya dia punya, duitnya juga lagi ada, terus apa, pokoknya dia lagi santai banget, dia ada. Begitu dia hadir, dia tuh biasa gitu, nyikapinnya tuh nggak yang asing. Wah, gua asing nih karena gua nggak pernah hadir Mantep di kan? King Pejaten Iya, gitu King kan. Pejaten kan seru kan. Makanya kita karena satu sama lainnya istilahnya gitu saudara. Gua ada member yang di Bekasi, Cinere, Cutaem. Gila gak lu? Buset, deh. Sementara gua masih pakai nama King Pejaten dan itu nggak bakalan Iya, bisa iya. gua Karena rubah mereka semua. Cuma nggak harus nama tempat lah ya, nama enggak. daerah ya. King Yang Pejaten itu penting kan hobi gua kesalurkan. iya, Gitu itu kan. aja. Yang penting hobi Mau aja, jauh, hobi lu mau sama deket, mau gua gas terus. gitu. Mantap juga, mantap. Iya. Itu terus kalau aktivitas lain di motor apa lagi? Kalau King Pejaten, King Pejaten kalau sekarang mungkin layangan kali. Pandemik ini layangan. Pakai ada pertandingan ya, Cang. Iya. Pakai ada member gua ada yang jual Judi layangan. lagi aja. Ada. Tapi Ya, di ada juga. layangan itu Duh, ngapain? Nongkrong gak karuan sama ya cerita kehidupan yang gak jelas ada juga, sering juga, karena banyakan jomblo rata-rata sama yang doyan janda. iya. Banyak juga ternyata yang sama dengan janda ya. Gak ada ya sama sih, semua klub gue yakin punya grup hitamnya, punya grup putih, punya grup merah gitu lah. Ada begitu, ada yang mabok, yang nggak mabok ya biasa aja, dan dia nggak merasa keganggu, itu doang. Sama lah sama klub-klub lain, dan gue berharap sih sama. Lu hobi ya gimana tuh lu bisa ke RKFC? Pertama itu gimana? gue emang seneng olahraga. Kalau gua Nurman udah bola banget, Aci juga bola banget, sampai anaknya sekolah bola lu tuh sendiri ya si Yana kan. Kalau gue emang seneng olahraga, jadi apaan aja. Kebetulan di RX King satu hobi gue, kedua gue seneng sama olahraga, ya gue masuk lah RKF. Nah, gue ketemu istilahnya yang namanya Sunoy, ya ga? Very Noi, ya ga? Nih, oh, Lu like dong. Lu like, lu nggak pernah nge-like gua. yo Lu like. komen ancur-ancuran mulu, gua mulu jadi bulian. Iya. Terus gimana itu? Gimana gabung di bola tuh sama klub itu kayak gimana? Responnya? Respon kalau dari klub gua, justru gua kadang-kadang gua Nurman Aci yang ada di RKF itu, setiap ada kegiatan yang sifatnya, weh ada pertandingan, gue share, tetep gue share. Ada kegiatan lakantas lah apa yang ada di grup, karena bukan di RKF aja, begitu ada member kita share juga di grup, sama lah sama grup-grup lah mereka lain. Cuman itu dia, Nurman, Aci, gue paling koordinasi, woi gue lagi nggak bisa berangkat nih, main lu bisa, gue bisa bang. Malah kadang-kadang kayak yang deket sekalipun, kalau gue lagi di laut ya lepas kandas juga gue nggak bisa. Support juga lah ya. Cuman kalau buat support ya gue support lah ya Pak. Ya. King Pejaten kemarin yang Nurman yang main sendiri aja, yang nonton ada, gitu istilahnya. Support lah. Perwakilan ada lah ya. Perwakilan ada. Yang penting kan klub itu mengetahui
kita punya Aktivitas aktivitas di apa luar nih? klub, ya. Ada jalurnya, misalkan ada jalur donasi, jalur olahraga, ya kayak gitulah ya. Yang penting Iya. mengetahui. Betul, yang penting Pejaten ini tahu aja kegiatan. Oh, oke, yang di KDS ini dia orang. Ini, Bray. Yang di Tuh King Pejaten berdirinya kapan, Bray? apanya? King Pejaten berdirinya kapan? Oh. Dia ada punya tanggal enip gak? Ada. Kalau tanggal lahir, gue sebenarnya dari Agustus tuh udah baru rencana karena awalnya itu cuma 7 orang. Gue di sini tuh cuma 7 orang. Ngegasnya. Ya, ngegasnya cuma 7 orang, ya cuman akhirnya gue iseng-iseng pengen juga kayak orang-orang. Gue bikinlah grup WA di bulan-bulan September lah itu. September tanggal 29 itu. Ya gue buatlah grup WA itu, ya udah. Selang 1 bulan dari mulai 7 sampai 1 bulan itu jadi 14. Jadi 2 kali lipat 1 bulan tuh. Ya, artinya karena Pejaten kan wilayahnya jadi Padang sama Pejaten Barat. Yang jadi Padang yang masih sekitaran Pon Utara mari masuknya ke Pejaten. Awalnya Terus, dari kalau sering banget tuh gue lihat lu kayak ada enip-enip gitu acara ke puncak atau kemana. Oh, ya. Keluar-luar acaranya gimana? Itu gimana sih? kalau King Pejaten tuh ada season, ada holiday. Kalau yang sifatnya gua enip nggak banget gue bikin enip. Karena pernah Cang gini. Gua pernah ditawarin duit 20 juta dari member. Kita bikin enip. Tapi gue bilang Gede banget ya. kalau menurut itu orang mungkin gede dan bisa. 20 juta. Kalau buat ngadain acara yang nggak gede-gede buat tempatnya, itu mantep tuh. Itu udah plus, wah, udah oke-oke, udah mantep dah. Udah joget sampai pagi tuh, nggak berhenti. Iya, cuma gue serahin lagi ke forum kan. Nih gimana nih, duit ada cash 20 juta. Lu mau enip per hari atau mau apa? Jawabannya apa, Cang? Holiday. Terus lu mau bikin enip gitu sendiri-diri kalau semuanya pada mau ngomong Iya, holiday. Holiday, Cang. Mereka tuh ya udah holiday. Jadi kalau ada namanya gitu ya. Betul. nggak ada ini ya. Walaupun itu udah tanggal berdiri. betul, Tapi itu tanggal berdiri. nggak harus ketemu 1 tahun lagi. Enggak, Enggak. enggak. Mau kita besok adain Betul, lagi. Jadi betul. Jadi kalau session itu biasanya gue dari equipment dananya. Tuh gue sama sih, senang juga holiday juga. Cuma holiday itu biasanya dana dari donatur. Gue ada donatur gitu, Cang. mantap. Nah, donatur yang, "Woi, gue mau dong kita bikin kayak kemarin season 7, tapi bukan season," kata dia. Ya udah holiday namanya gitu. Padahal sih sama aja kegiatannya. Tidur di puncak, makan catering, lu tinggal ngapain dan tidur. Kayak juga klub Pejaten punya donatur ya. Mantep juga nih. Ya. Pejaten. Terus member kalau udah ada donatur tuh member ngecas atau saweran atau gimana tuh? Enggak, itu dari jual equipment itu kita pukul buat kas holiday namanya. Ada kas holiday, ada kas bulanan tuh. Kas bulanan nggak bisa diganggu di holiday. Jadi kas holiday misal ada 4 juta, yaudah habisin buat holiday 4 juta atau 6 juta. Habisin buat, tapi lu nggak boleh pakai uang kas bulanan. Uang kas bulanan ini udah ada prioritinya. Keriangan, kedukaan, istilahnya kondangan Ada sama dua ya? lah, iya itu. Ada yang duka sama ada yang suka. Iya. Berduka sama suka cita. Betul, gitu itu aja. Nah, kalau buat kas bulanan, Ah. gitu. Kalau kas holiday ya dari equipment, penjualan equipment itu. Jadi gini, misal gue bikin jaket nih, Rokok gua habis, Bray. sebelah. Kayak dulu lah. Gue bikin jaket nih. Warung jauh. Jauh banget warung. Warung mah deket sebenarnya. Iya. Deket aja di sini Pejaten lu mau. Pur, misal lu harus beli rokok, Pur, kan nggak lucu. Gue bikin Ya, jaket. kita lanjut lagi dengerin 100. Pejaten, Ya. ceritanya kayak gimana. Gue misal ini harga jaket 180 kayak jaket gua. Oke. Gua yang ngejalanin dapat 5.000 dari satu ini, cuma 5.000. Tapi ini harga jaket dari 180 diapin jadi 230. Oh gitu. Ah, jadi 50.000 tuh. Tapi dipotong goceng buat yang ngejalanin. Jadi semember King Pejaten tuh tahu
yang ngejalanin tuh ya gue tahu duit tuh sekian, lu cuma dapat sekian, sisanya buat kas gitu. Tapi kalau gue lagi mau ngadain, besok gue lagi kebut nih ya, season 9, gue harus nyari duit mau jual kaos, duit lah itu yang ngejalanin orang yang bekas ngebareng jalanin nggak dapat apa-apa cuy. Cuma dia seneng aja gitu. Iya, Seneng aja ya, mungkin mereka di sana dapat kaos free gratis atau gimana, itu mang tutup mata gelap kuping ya enggak, tekep lah gua. Kita naik lah. Iya, Jadi, dan begitu aja dia udah istilahnya banyak korban buat Jate. Ya. Kalau di 29-nya sih paling tasyakuran yang baru-baru ini, istilahnya kita berdoa lah. Istilahnya kemarin kita 4 tahun nih nggak ada doa-doanya amat, senang-senang mulu. Bikinlah rencananya sih gua baru berapa orang ngomong nanti di 5 tahun barulah kita launchingin anniversary King Pejaten bikin kaos. Baru rencana itu. rencana. Jadi tuh berarti ada ini tanggal lahir. Enggak menutup kemungkinan juga. Iya. Bisa dari hasil penjualan kaos itu ujung-ujungnya kita serahin holiday. Gue punya dana 20 juta aja yang udah blek nggak jadi. Holiday mau gimana lagi? Mereka mau Yang penting senang aja anggota ya. Nggak harus kita beban, aduh kita mau acara gede nih. Iya. Pusing kan. Jadi, Nggak mau. Yang penting kita bisa senang aja ya kita anggota ya. Betul. Dan gue punya pelajaran banyak dari orang-orang RKF masalah holiday, season. Nah, lu gimana sih lu pergi-pergian holiday nggak pernah ngundang-undang klub lain? Dari 1 sampai 6 gue nggak ngundang. King Pejaten aja. Nah, dari 6, 7, 8 holiday. Japri-japri gitu. Iya, ketemu lah gue sama yang ini dia orangnya. Gua ngobrol-ngobrol, iya lah lu harus undang-undang juga rekan-rekan klub lu yang sekitarnya. Mereka mau datang mau enggak, yang penting akhirnya gue bikin lah polanya. Tetap kita makan nggak nyari catering, dan malam itu kita siapin spare buat kedatangan tamu. Akhirnya gue sampai begitu ya istilahnya. Yang kemarin kita obrolin, wah ini sampai begini, ini bakalan tamu yang enggak yang ada di pikiran gue, wah dia datang. Ya, Enggak, mereka datang kalau emang tamu cuma udah datang sampai tempat, misalnya kita ada di puncak gitu kan. Biasa tuh rankingnya. Iya. Yaudah, yang penting udah datang aja udah ibaratnya udah senang ya kan? Betul, Udah- artinya udah- ya jarang jarang banget, iya. benar. Next sih Mereka juga tamu biasanya tuh nggak mengharapkan apa-apa, iya ternyata prasmanan, ya seadanya seadanya aja, nggak yang mau ngerepotin kita jalan-jalan ternyata. aja kok kan. Betul. Sampai sono udah ketemu aku juga udah. Iya istilahnya, aku sama jam 2 jam 3 jam udah ini Ngobrol. cabut turun ya. sama aqua air hitam sih. Ya. Air putih. biar suasananya dapat. Iya. Demikian tuh obrolan gue sama Bang Bray yang perwakilan dari King Pejaten. Menarik juga sebenarnya ceritanya nih. Ya. Nanti bakalan gua kupas terus nih lo King Pejaten. Soalnya menarik banget nih. Boleh, Ya kan? boleh. Pasti. Ini buat yang lain nih. Kalau misalnya yang lain kalau mau kasih saran atau apalah, mau siap dari RKFC mau soan, kita ngobrol-ngobrol bareng, bisa lu silakan lu tulis di komentarnya RKFC channel, nanti gue pasti akan datang. Oke, sekian dan terima kasih.